لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu rasa syukur kita mari kita ungkapkan dengan selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti takwa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah dengan bekal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sesulit apapun kita hidup di dunia ini akan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita hidup ini ada berfase-fase kehidupan kita. Yang pertama adalah di alam roh, kemudian dilanjutkan dengan kehidupan yang kedua, yaitu alam kandungan. Kehidupan yang nomor tiga adalah alam dunia yang pada saat ini kita jalani bersama. Setelah alam dunia, nanti kita di kehidupan yang selanjutnya, yaitu alam kubur, atau bisa kita namakan dengan alam barzakh, yaitu alam penantian, yang pada akhirnya nanti kita hidup berada di alam akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita hidup di dunia beberapa puluh tahun, manusia akan semuanya meninggal dunia. Manusia semuanya akan menjalani kehidupan selanjutnya, yaitu alam kubur. Setelah semuanya manusia berada di alam kubur, nanti akan dibangkitkan oleh Allah bersama-sama. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia bermiliat-miliatan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Di mana Padang Mahsyar ini adalah suatu tempat yang luas, di mana tidak ada tempat berteduh,
Tidak ada suatu pertolongan pun, tidak ada satu naungan pun kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kondisi yang serba bingung dan sangat panas sekali, manusia semuanya bingung mencari pertolongan kemana. Maka baginda Rasul mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ada beberapa golongan manusia yang nantinya ketika dikumpulkan di padang mahsyar mendapatkan pertolongan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhill. Ada 7 golongan manusia besok di padang mahsyar yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari itu tidak ada naungan sama sekali. Siapakah golongan 7 ini? Yang pertama adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin yang adil? Mungkin pemimpin yang paling atas adalah presiden, gubernur, bupati, bahkan yang paling kecil yang resmi adalah tingkat RT. Akan tetapi ada pemimpin yang lebih kecil lagi, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Siapa itu? Kita semuanya adalah pemimpin, yaitu pemimpin rumah tangga kita masing-masing. Setiap pemimpin nantinya di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang adil besok akan mendapatkan naungan dari Allah. Maka dari itu kita sebagai pemimpin rumah tangga harus bisa bersifat adil. Ketika anak-anak kita banyak, ketika kita memberikan sesuatu kepada anak yang nomor 1, tentunya anak yang lain kita berikan sesuatu yang sama. Ketika kita mempunyai anak yang banyak, ketika kita membagi warisan, tentunya harus membagi warisan yang adil dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh pemimpin yang adil, pemimpin yang paling kecil, yaitu pemimpin di keluarga kita masing-masing. Pemimpin yang seperti inilah nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seseorang yang bersahabat fillah, berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak sedikit ketika ada seseorang yang sukses secara ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang merapatkan barisan datang ke rumah kita. Teman-teman kita banyak yang nelpon mendekatkan diri kepada kita semuanya karena kita sukses. Tapi ketika seseorang jatuh terpuruk di titik yang paling bawah, tidak sedikit pula teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita yang meninggalkan kita semuanya karena kita terpuruk di titik yang paling bawah. Ini bukanlah sahabat yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah karena Allah adalah seseorang yang berteman, bersahabat, baik itu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dan lain sebagainya, kita tetap bersahabat. Ini adalah sahabat fillah. Orang yang bersahabat fillah karena Allah dalam keadaan susah dan senang, bersama-sama menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah nanti
yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemuda yang tumbuh dewasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama, rata-rata seorang pemuda hidupnya hanya berfoya-foya. Yang dicari hanya kesenangan, suka ngopi di warung-warung kopi. Bahkan tidak sedikit yang melakukan kemaksiatan, perzinahan, yang perempuan hamil di luar nikah. Ini banyak sekali. Bahkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo, seluruh Jawa Timur Sidoarjo ranking kedua setelah Surabaya. Dalam hal apa? Dalam hal kenakalan remaja usia SMP dan SMA. Ini yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo. Artinya rata-rata pemuda hidupnya adalah hanya yang dicari kesenangan. Ketika ada pemuda yang tumbuh taat ibadah kepada Allah, mengikuti pengajian dia ada yasna tahlil dia ikut, sholat berjamaah dia mengikuti, puasa dan lain sebagainya dilaksanakan. Inilah pemuda yang tumbuh taat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang seperti inilah yang nantinya dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang tua-tua ketika taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya kalau sudah tua, itu sudah merupakan kewajiban untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang nomor 4 adalah orang yang dapat naungan dari Allah, seseorang yang hatinya rindu, seseorang yang hatinya ingat kepada masjid, kepada musola, langgar dan lain sebagainya. Artinya seseorang ini ketika mendengarkan lafaz azan, panggilan untuk menunaikan ibadah sholat, dia bergegas untuk melaksanakan sholat jamaah. Inilah orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 5 adalah seseorang yang bersedekah dengan disamarkan, seolah-olah tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu. Ketika bersedekah, hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Inilah orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 6 adalah seseorang yang di waktu sepi, di waktu sunyi, tidak ada orang sama sekali, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat Allah, zikir kepada Allah, dan dia meneteskan air mata. Inilah orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Bukan ketika banyak orang membeli sesuatu sambil nangis-nangis. Bukan ini yang dapat naungan kamu. Ketika sunyi, tidak ada orang sama sekali, dia ibadah kepada Allah dan meneteskan air mata. Yang terakhir para hadirin, orang yang dapat naungan dari Allah di hari kiamat nanti adalah seorang pemuda, adalah seseorang yang ketika diajak orang lain berbuat zina dengan orang yang cantik, dengan orang pangkatnya yang lebih tinggi, kaya dan lain sebagainya, dia menolak karena takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 7 golongan manusia yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk salah satu dari golongan orang-orang yang dapat naungan dari Allah dan nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsiran amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi fima amara amma nahakum anhu wa hadar wa'lamu anna Allah amarakum bi amri badami bi nafsi wa zanami malaikati mutasib wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-mursalin warḍahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin والأئمة المجاهدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارض لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قوي الحاجات ويا كاشف البليات ويا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والبغي والسلاسل والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا اندونيسيا خاصه ومن بلدان المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير.